Nama saya Ardiar Suma, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan membahas mengenai permasalahan pendidikan di Indonesia, yaitu tentang rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Berikut ada beberapa video mengenai permasalahan rendahnya kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Apalah artinya bonus demografi jika tidak berkualitas? Hasil sensus penduduk pada 2020 menunjukkan lebih dari 70% penduduk Indonesia berusia produktif. Namun data Badan Pusat Statistik pada November 2021 mencatat tingkat pendidikan di Indonesia masih didominasi penduduk berpendidikan rendah. Ada beragam faktor yang menyebabkan anak-anak di Indonesia tak memiliki pendidikan yang baik, antara lain rendahnya kualitas pendidikan di tanah air. Berdasarkan tes PISA yang diselenggarakan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD pada 2018, keterampilan membaca, matematika, dan sains anak berusia 15 tahun di Indonesia masih di bawah rata-rata atau tertinggal 2,5 tahun dibanding anak-anak seumur dari negara OECD lain. Bahkan sejak 2000, hasil tes PISA Indonesia menunjukkan keterampilan membaca, berhitung, dan sains yang cenderung stagnan. Pemerintah mengakui walau partisipasi sekolah meningkat, anak-anak belum mendapat pengalaman belajar yang berkualitas. Setiap 3 tahun sejak tahun 2000, Indonesia dan berbagai negara lain selalu mengikuti tes yang bernama PISA. Tes PISA terakhir dilaksanakan atau diadakan pada tahun 2018. Dan beberapa waktu yang lalu, penyelenggara PISA mempublikasikan hasil skor PISA pada tahun 2018. Dan hasil tes PISA ini bisa membuat kita prihatin karena ternyata skor PISA kita relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Kemudian ada 3 aspek yang menentukan total skor PISA. Pertama adalah membaca, yang kedua adalah matematika, dan yang ketiga adalah sains. Dari ketiga aspek tersebut, skor Indonesia menurun dari tes PISA terakhirnya di tahun 2018. Berikut adalah jumlah penurunannya. Hasilnya sekarang Indonesia ada di peringkat 70-an dari 78 negara di 3 aspek tersebut, atau peringkat 10-an terbawah dari hampir 80 negara. Dari hasil itu mungkin banyak pertanyaan yang muncul di benak kita. Emang kalau skornya rendah kenapa? Apakah pendidikan di Indonesia bermasalah? Dan kalau memang bermasalah, pendidikan di Indonesia apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Mari kita telusuri sedikit demi sedikit terkait jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mungkin banyak dari kita yang bertanya, emang PISA itu apa sih? Dan emang PISA itu penting? Untuk menjawab pertanyaan ini sebetulnya kita perlu kembali ke masa-masa di saat PISA mulai dibentuk. Kita perlu melihat sejarah PISA bisa ada. Emangnya sejarahnya bagaimana? Dulu PISA itu dibentuk karena negara-negara menyadari pentingnya evaluasi pendidikan. Melakukan evaluasi atau tes terhadap siswa bukanlah hal yang baru saat itu, tetapi OECD punya pandangan yang cukup berbeda dibandingkan evaluasi atau tes biasanya. PISA itu tidak berusaha mengetes pencapaian pendidikan siswa lewat hal-hal yang bisa mereka hafal atau ingat saja. Jadi, fokusnya bukan di hafalan, tetapi PISA melihat bagaimana siswa khususnya di umur 15 tahun itu bisa siap dalam menjalani kehidupan. Karena penyelenggara PISA menyadari bahwa menghafal saja tidak cukup untuk menjalani kehidupan dengan baik. Ada 3 hal yang perlu ditekankan oleh sistem pendidikan. Yang pertama, kita perlu bertanya ketika semua pekerjaan sudah berubah, muncul robot dan sebagainya, apakah siswa-siswa ini bisa menghadapi tantangan di masa depan? Dan yang kedua, apakah siswa-siswi ini setelah lulus bisa melakukan analisis dan penalaran logika yang baik? Karena ini adalah fundamental. Kalau logikanya nggak baik, maka pelajaran apapun yang diterima bisa jadi tidak akan diterima dengan baik juga. Dan yang ketiga, apakah siswa-siswi ini ketika lulus bisa memiliki kapasitas untuk belajar terus-menerus selama hidup mereka.
Maka dari itu, ada 3 aspek penting yang coba diukur oleh PISA terkait yang tadi, yaitu membaca, yang kedua adalah matematika, dan yang ketiga adalah sains. 3 aspek ini diukur untuk menjawab 3 pertanyaan tadi. Nah, terus apa artinya ketika skor PISA sebuah negara itu rendah? Kalau kita coba melihat sejarah dan tujuan dari PISA itu, maka bisa dikatakan bahwa ketika skor PISA sebuah negara rendah, dalam hal ini Indonesia, maka bisa dikatakan bahwa lulus dari pendidikan formal di Indonesia itu tidak begitu cukup membantu siswa-siswinya soal kehidupan mereka sudah lulus nanti. Kita juga bisa melihat bahwa sekarang lulusan SMA atau perguruan tinggi, angka penganggurannya cukup tinggi. Kenapa? Karena ada gap skill yang dibutuhkan oleh industri dengan apa yang kita pelajari di sekolah. Solusinya tentu kita perlu melakukan evaluasi sistem pendidikan saat ini dengan mengubahnya dengan sistem pendidikan yang tepat. Apakah perlu perubahan kurikulum? Apakah perlu perbaikan guru? Bisa jadi jawabannya iya. Karena kurikulum sekolah mungkin belum secara tepat mengajari kita tentang hal-hal penting untuk kehidupan kita. Tentunya kita perlu kurikulum yang baik. Kita juga perlu mengevaluasi guru-guru supaya bisa mengajar dengan tepat. Nah, tapi apakah penurunan PISA adalah sepenuhnya salah dari guru dan pembuat kurikulum? Atau guru yang kurang tepat dalam mengajar? Kalau menurut saya, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pembuat kurikulum dan guru. Karena apa? Karena membuat kurikulum itu tidak mudah, melalui berbagai macam proses dan tahapan. Belum lagi kepentingan politik, birokrasi, dan pro kontra di masyarakat. Dan akhirnya adopsi hal-hal baru di dunia pendidikan menjadi lambat. Hasilnya yaitu kita belajar tetapi tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Dan kalau masalah guru mungkin kita semua tahu. Mungkin saat ini banyak guru yang tidak mendapatkan fasilitas dan upah yang cukup sehingga mereka bisa mengajar dengan baik. Bisa dikatakan bahwa solusinya adalah perlunya andil dari semua orang agar pendidikan di Indonesia semakin maju. Mulai dari pemerintah, guru, dan pihak swasta. Di sini saya menggarisbawahi pihak swasta karena menurut saya pihak swasta itu lebih fleksibel dan cepat dalam membuat produk baru yang bermanfaat untuk masyarakat. Fleksibilitas dan kecepatan inilah yang membuat banyak perusahaan swasta yang mendistribusi sistem-sistem yang ada di dunia. Kita bisa melihat perusahaan taksi online, ojek online, e-commerce, dan lain-lain yang membuat landscape besar dari semua perubahan yang ada baik di Indonesia maupun di dunia. Dan pada akhirnya saya percaya bahwa ketika kita bergerak sama-sama, maka kita dapat membuat impact yang besar untuk Indonesia. Dan intinya, kita ingin orang-orang Indonesia lepas dari yang namanya hoax dan belajar dengan cara yang efektif. Ketika itu semua sudah dikuasai, maka saya yakin dan percaya tes PISA kita akan bisa naik secara signifikan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.